Saudara, minggu ini adalah minggu terakhir kita berbicara tentang Roh Kudus. Saya berdoa supaya sepanjang bulan ini kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tema pada minggu ini adalah Roh Kudus dan misi. Ya. Nah, saudara, dalam khotbah di minggu pertama kita telah diingatkan bahwa saat ini kita hidup di zaman Roh Kudus. Ya. Di mana Roh Kudus telah dicurahkan, Dia berikan kepada setiap kita yang percaya. Jadi kelihatannya secara tubuh kita sendiri, ya. Tetapi saudara tidak sendiri, ya. Roh Kudus selalu ada dan Roh Kudus selalu hadir di dalam setiap kita. Roh Kudus tahu apa yang saudara kerjakan. Roh Kudus peduli apa yang saudara alami. Bahkan Dia tahu persis apa yang ada dalam hati kita maupun pikiran kita. Ya. Jadi saudara, Roh Kudus sungguh-sungguh memperhatikan dengan betul bagaimana keadaan kita. Karena sekali lagi, Roh Kudus selalu hadir dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut jalani hidup ini. Karena Roh Kudus yang menyertai kita. Ya. Keadaan zaman apapun yang selalu berubah, saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, percayalah saudara, Dia tidak akan tinggalkan saudara. Ya, Dia tidak akan tinggalkan saudara, Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan selalu menolong kita, bahkan memampukan kita. Saya ulangi, bahkan memampukan kita untuk hadapi hidup ini hari lepas hari kita. Memang gak mudah untuk menjalani hari lepas hari kita di dalam pergumulan dan masalah-masalah kita. Ya. Tetapi percayalah, Roh Kudus selalu hadir dan selalu ada bersama kita. Jadi sekali lagi saudara, Roh Kuduslah yang memberikan penghiburan ketika kita susah. Ya. Roh Kuduslah yang memberikan pengharapan ketika kita mulai menyerah menghadapi masalah-masalah kita. Tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti. Ya. Roh Kudus tidak pernah berputus asa untuk bagaimana Dia selalu berusaha untuk menolong kita. Karena itu saudara, mari kita mau bangkit bersama-sama. Mari kita mau mengubah cara berpikir kita yang lama. Kita mau bangkit dari kelemahan kita. Kita mau bangkit dari keputusasaan kita. Sebab apa? Sebab Roh Kudus mampu memulihkan keadaan kita. Jadi saudara, bersyukurlah, berbahagialah, berbanggalah saudara. Karena Yesus telah menggenapi janjinya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 Yesus katakan apa? Dia katakan begini. Aku akan minta kepada Bapa. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini janji Yesus. Supaya apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa saudara. Saudara, ini sudah digenapi. Ya, jadi jangan bertanya, jangan berpikir Roh Kudus ada di mana. Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Ini sudah digenapi dan kita semua yang percaya kita sudah mengalaminya saudara. Ya. Dia memberikan seorang penolong supaya menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu untuk hadapi hari-hari kita, saudara.
Karena Roh Kuduslah yang menyertai kita. Bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan, bukan karena kegagahan, kecakapan, kekayaan kita. Karena Roh Kuduslah yang menyertai kita. Dia yang membimbing, dia yang menuntun, dia yang mengajar di dalam kita. Saudara, siang hari ini saya ingin kita sungguh-sungguh mau bertanya, masalah apa yang kita hadapi? Masalah apa yang saudara hadapi? Masalah apa yang menekan akhir-akhir ini kehidupan saudara? Sampai-sampai saudara dibuatnya tidak bergairah untuk datang dan mencari Tuhan. Sampai-sampai dibuatnya saudara tidak lagi setia membaca firman Tuhan. Sudahkah ketika saudara mengalami pergumulan dalam hidup saudara? Ketika saudara percaya dan meyakini bahwa Roh Kudus itu selalu ada dan selalu hadir dalam hidup saudara, sudahkah kita membuka hati kita? Memberi tempat kepada Roh Kudus untuk berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Sudahkah kita sudah memberi tempat kepada Dia? Untuk mengatur, untuk memimpin, untuk menuntun seluruh kehidupan kita. Karena apa? Dia Allah yang Maha Tahu. Atau selama ini mungkin kita mengatur hidup kita ya suka-sukanya kita. Ya. Mau-maunya kita, sesuai dengan keinginan kita. Tanpa lagi kita mempedulikan bahwa Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran. Menuntun kita kepada kebenaran. Tapi seringkali mungkin kita udah nggak pedulikan lagi. Yang seharusnya kita mentaati bagaimana suara Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Jangan lagi bertanya suara Roh Kudus itu seperti apa ya. Karena kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Semakin kita intim dengan Dia, semakin kita terus bergaul dengan Dia, kita semakin mengenal bagaimana suara Dia yang berbicara kepada kita. Dan mengapa kita tidak mengenali suaranya? Karena kita jarang bergaul, karena kita tidak intim dengan Dia. Saudara, saya terlalu percaya jika kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, Dia sanggup untuk mengatasi segala persoalan kita. Dia sanggup saudara. Ya, bahkan saudara dimampukan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kehidupan kita. Dan itu yang Yesus katakan saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 12. Dia bilang apa saudara? Dia katakan begini. Aku berkata kepadamu, kepada siapa? Kepada kita, kepada saudara. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus yang bilang sendiri. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi saudara, mari kita mau sungguh-sungguh memperhatikan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus apa yang Dia firmankan, Tuhan akan memampukan kita saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dan oleh Roh Kudus saudara, segala perkara apapun keadaan kita, ya saudara, kita dapat tanggung di dalam Dia. Saya ingin di akhir minggu ini kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lemah, kita tidak cengeng. Tetapi kita sungguh-sungguh kuat. Oleh karena apa? Oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Saudara, ini kesempatan yang mulia. Saya katakan, anugerahnya yang melimpah di zaman kita hidup saat ini. Ya, di zaman kita masih bernafas saat ini, saudara, kita menerima Roh Kudusnya, kita menerima otoritasnya, kita menerima kuasanya. Luar biasa, saudara. Ini anugerah yang boleh dikatakan yang melebihi dari apapun yang ada di atas muka bumi dan di bawah kolong langit ini. Saudara, mari kita sadari
Bahwa ketika saat ini kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Ya, ini adalah sesuatu anugerah yang sungguh sangat mulia. Bahkan saudara, Tuhan perkenankan kita untuk Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saudara bisa bayangkan begini, saya kasih ilustrasi. Kalau mungkin kita tinggal di istana presiden, orang akan bisa berkata, oh saya juga bisa pergi ke sana. Saya juga bisa untuk tinggal di sana. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan dia. Tetapi persoalannya saudara, presiden mau tinggal di rumah kita. Saudara bisa bayangkan betapa sungguh ini adalah kesempatan anugerah yang mulia. Ketika ada seseorang yang sungguh-sungguh memiliki pribadi yang mulia, yang maha kaya, yang maha agung. Dia mau ada di dalam hati kita. Siapa kita saudara? Siapakah kita? Kita boleh mengalami anugerah dan menerima kebesarannya ini. Siapa kita? Dan kebenarannya saudara, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Wow, keren. Ya. Dan saudara, ini sebagai bukti saya ketika merenungkan ini sungguh-sungguh saya merenungkan betapa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita puja ini dahsyat dan luar biasa. Kasihnya begitu mulia adanya. Saudara, ini sebagai bukti bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yesus mau selalu ada. Yesus mau selalu hadir bersama-sama dengan kita. Karena Yesus tahu saudara, kita membutuhkan penolong. Yesus tahu kita membutuhkan penghibur. Yesus tahu kita membutuhkan pembimbing sampai kepada kebenarannya. Dan kita membutuhkan kuasa untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Yesus tahu. Karena itu dia tidak membiarkan kita menjadi seseorang yatim piatu. Saudara bangga? Saudara telah dikuduskan, saudara telah dipilih, saudara telah dipisahkan, dan saudara telah menerima bagaimana kuasa Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Haleluya. Bangga? Wow, saya bangga banget. Ketika sekarang saya menyadari sungguh-sungguh, wow gile. Betapa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, dia berikan kepada kita dan dia tinggal di dalam hidup kita. Saudara, pertanyaannya begini, tinggal saat ini saudara, ketika Roh Tuhan Allah ada pada kita, ketika Roh Kudus ada pada kita, apa yang harus kita kerjakan? Cukupkah dia memang sebagai pribadi yang menolong kita, yang menghibur kita, yang membimbing kita, yang menuntun kita kepada kebenaran? Cukupkah apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita sampai batas itu? Saudara, mari kita mau merenungkan, kita tidak mau egois dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kita harus meneladani apa yang Yesus kerjakan saat Roh Tuhan Allah ada padanya. Ya, saudara, di zaman Allah Bapa, di zaman sebelum Yesus lahir di dunia, saudara, Yesus telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk membawa misi dari Bapanya di sorga di tengah-tengah dunia ini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 kita mari baca sama-sama. Ya, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku. Pada siapa? Pada Yesus, pada Mesias yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2.
Ayat 13 dikatakan demikian. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Luar biasa. Ini yang menjadi misi Mesias, misinya Yesus dari Bapaknya di sorga. Saudara, Yesuslah orang yang diurapinya itu. Yesuslah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada saat itu, di mana roh Tuhan Allah ada padanya. Yesuslah dinubuatkan untuk menjalankan misi dari Bapa di sorga. Untuk menyampaikan kabar baik, untuk membawa pembebasan, kesembuhan, keselamatan, dan pemulihan akan dunia ini. Makanya sebelum dia mati, dia berkata apa? Sudah selesai. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan apa yang menjadi misi Bapaknya di sorga. Ketika ia ada di atas muka bumi ini. Pertanyaannya gini saudara, apakah ini berarti misi Bapa di sorga ini selesai? Halo? Apakah ini berarti misi Bapa ini di sorga selesai? Saudara, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah selesai menyelesaikan pekerjaan Bapa di sorga. Tetapi ketika ia pergi kepada Bapa, Yesus katakan dalam Yohanes 16 ayat 7-8, dia katakan begini. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita yang percaya kepada dia, yang kita menerima kuasanya. Saudara, ini saatnya kita melanjutkan bagaimana misinya Yesus untuk dunia ini. Dan Yesus telah mengutus Roh Kudusnya dan dia curahkan, dia berikan buat kita. Jadi saat ini kita adalah orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus, tentu Tuhan punya maksud dan tujuan. Artinya ketika roh Tuhan ada pada kita, Roh Kudus ada pada kita, saudara, kita adalah orang-orang yang seharusnya siap diutus. Kita adalah orang-orang yang siap melanjutkan apa yang menjadi misinya Yesus untuk membawa kabar baik bagi banyak orang. Dan itulah sebabnya Yesus katakan apa dalam Matius 28 ayat 19-20. Dia katakan begini kan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, kita pergi dulu apa Tuhan sertai dulu? Pergi dulu atau Tuhan sertai dulu? Kita pergi dulu. Dan Tuhan akan sertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini perintah Yesus. Ini amanat agung yang seharusnya kita mau taati, kita mau ikuti perintahnya. Ya. Saudara, Roh Tuhan Allah Bapa itu ada pada Yesus untuk membawa misi Bapa di surga. Dan saat ini Roh Kudus ada dalam diri kita untuk melanjutkan misi Bapa yang kita terima dari Yesus sebagai amanat agungnya. Saudara, mari kita mau jujur, kalau kita berbicara tentang misi ini,
Ini begitu banyak orang, kalau seminar misi ini orang yang jarang yang mau ikut. Tetapi kebenarannya dalam firman Tuhan ini kita lihat bahwa ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya. Ini bukan soal pekerjaan hamba Tuhan, saudara. Pengerja-pengerja dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, saudara. Ini adalah misi yang Tuhan percayakan bagi setiap kita yang mengasihi dan mencintainya. Ya. Dan tantangan terbesar, saudara, ya, di dalam menjalankan misi ini bukanlah orang-orang yang sulit kita hadapi. Kadang-kadang kita menyerah dulu, waduh saya kayaknya nggak mungkin lah. Kita melihat dulu siapa yang akan kita hadapi. Kadang-kadang kita mundur dulu, bukan orang-orang yang sulit kita hadapi atau orang-orang yang mungkin saudara sudah ada di dalam pikiran saudara, waduh nanti orang ini akan mempunyai sikap yang acuh tak acuh. Orang yang tidak menghargai, bukan itu saudara. Tantangan terbesar ketika kita menjalani misi kita bukan itu saudara, bukan orang-orang yang kita hadapi. Tetapi tantangannya itu adalah justru diri kita sendiri. Tantangannya adalah diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Bapa di surga? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita? Saudara, saya percaya gini loh. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saya percaya. Membawa misi ini, misi kabar baik ini bukan lagi sebuah program gereja. Bukan sebuah kegiatan dari Departemen PI dan misi. Tetapi membawa misi, membawa kabar baik kepada semua orang ini adalah misi setiap kita dan ini menjadi kehidupan kita. Yang tidak bisa kita tawar-tawar dalam hidup ini. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini kita mulai terbuka. Bahwa ini saatnya kita membawa kabar baik buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, supaya apa saudara? Di akhir hidup kita nanti saudara, kita akan berkata sama dengan apa yang Yesus katakan. Dia katakan apa? Sudah selesai. Saya sudah membayangkan ketika nanti saya mati. Tuhan akan bertanya apa sama saya? Dia tanya, bagaimana dengan amanat agungku? Apakah engkau taati dalam hidupku? Bukankah aku telah berbicara kepadamu lewat kebenaran firman di dalam Matius 28 ayat 19 ini? Pergi, jadikan seluruh bangsa muridku. Saudara, saya percaya kita mengerti, kita tidak letterless untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi mari kita mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah mereka saat ini telah menerima, mendengar kabar baik yang telah kita terima, yang telah kita alami, betapa sungguh Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang selalu memberikan, menyertai kita, menolong kita, menghibur kita, memimpin kita. Kita alami bagaimana kebaikan dan anugerah Allah dalam hidup kita. Masakah kita nggak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Siang hari ini kita mau membawa kabar baik. Karena Roh Kudus dan misi itu tidak bisa dipisahkan. Kita mau membawa kabar baik dan boleh menjadi saksinya bagi banyak orang. Dimulai dari mana? Dari diri kita. Bagaimana saya bisa katakan seperti itu? Karena diri kita ini adalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua. Orang lain dapat membaca bagaimana sikap dan perilaku kehidupan kita. Bahwa sungguh ada Yesus di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semuanya selaras dengan firman Tuhan. Dan ketika saudara sungguh-sungguh menjadi suratan yang terbuka buat banyak orang, saudara sedang membawa kabar baik buat mereka. Perkataan saudara memberikan kekuatan, perkataan saudara memberikan semangat buat mereka. Bukan perkataan kita yang menjatuhkan dan melemahkan, apalagi membicarakan, menggosipkan.
Saudara, yuk jemaat Hosana kita mau menjadi jemaat yang membawa kabar baik untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Dan itu yang menyenangkan akan hati Tuhan. Saya nggak bisa Pak Pendeta, saya nggak mampu. Mungkin saudara berkata seperti itu, saya nggak bisa ngomong. Saya jadi jemaat biasa aja deh. Kemampuan saya terbatas, nggak seperti Pak Pendeta, nggak seperti pengerja-pengerja dan pekerja-pekerja yang lain. Saya biasa-biasa aja. Saudara, kita memang tidak mampu, saudara. Kita memang tidak mampu, kita tidak bisa, saudara, mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan tanpa Roh Kudus. Kita nggak mampu, saudara. Ya, dan itulah sebabnya Roh Kudus itu dicurahkan dan dia tinggal di dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Karena Roh Kuduslah, saudara, itu yang memberikan kemampuan, keberanian kepada kita, yang memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa menjadi saksinya. Kita memang gak mampu, so. Kita memang gak bisa. Kita harus akui dengan jujur. Oleh karena itulah Roh Kudus dicurahkan kepada kita dan dia berikan kepada kita dan itu tinggal di dalam hati kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini kan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita gak punya kuasa itu. Kita nggak memiliki kuasa apapun kalau Roh Kudus tidak turun ke atas kita. Dan persoalannya saat ini kita percaya. Saudara mengakui ketika kita ditanya apakah sungguh Roh Kudus ada dalam hatimu? Apakah Roh Kudus tinggal dalam dirimu? Kita pasti akan jawab, amin. Kita tidak bisa pungkiri itu. Bahwa Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada setiap kita dan dia ada dalam hati kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara mungkin berkata begini, ya udah kalau gitu kita keluarga aja dulu. Kita nggak perlu ke tempat-tempat yang lain dulu. Saudara mari. Hal seperti itu menjadikan sebuah alasan kita untuk kita tidak mentaati bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita untuk mentaati apa yang dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Kisah Rasul 1 ayat 8 ini mengatakan apa ya? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan kata dan ini menunjukkan bahwa bukan berarti Yerusalem dulu. Baru di seluruh Yudea. Tetapi dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya jangan pernah kita membatasi bagaimana kuasa Roh Kudus yang memberikan perintah amanat agung dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada, kemanapun saudara berada, artinya disitulah saudara diberi kesempatan untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka dan membawa kabar baik buat mereka. Jadi mari saudara, kita mau bangun iman kita. Kita mau mematahkan setiap pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang melemahkan kita, yang menghambat kita, yang boleh dikatakan yang selama ini kita alergi, itu apa yang namanya misi. Karena sekali lagi, ini bukan kemampuan kita. Tetapi kuasa Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita. Saudara masih ingat peristiwa Bezalel dan Aholiab waktu ditunjuk oleh Tuhan dalam perjanjian lama? Dia mengerjakan kemah pertemuan Tuhan, mezbah pembakaran ukupan dan mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya. Dalam Alkitab di perjanjian lama itu diceritakan siapa yang mengajarkan Bezalel? Sehingga dia boleh dikatakan dalam firman Tuhan dikatakan menjadi seorang yang ahli. Dia mengerti bagaimana mengerjakan kemah pertemuan. Roh Allah saudara. Roh Tuhan Allah yang mengajarkannya. Mari kita lihat Keluaran 31 ayat 1-3. Ditulis di sana apa saudara? Ya.
Dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan apa saudara? Ya, Tuhan sendiri yang bilang. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jelas firman Tuhan katakan yang menjadikan Bezalel menjadi seorang yang cakap, yang ahli. Bezalel bisa mengerti bagaimana membangun kemah pertemuan. Kemahnya Allah. Itu dengan rinci dan dengan jelas dan benar. Dan semua yang dikerjakannya. Itu oleh karena roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Saudara, sepatutnya kita sungguh-sungguh bersyukur. Dan mulai berhati-hati. Ketika kita berkata-kata. Ketika kita bekerja melakukan apapun dalam kehidupan kita. Roh Kudus selalu hadir, Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia memperhatikan apapun yang kita buat. Saudara, saat ini Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus sanggup untuk mengubahkan dari ketidakmampuan menjadi kecakapan. Roh Kudus mampu mengubahkan dari ketakutan menjadi keberanian. Sehingga saudara bisa mengerti dan tahu bagaimana caranya menjalani hidup ini. Bagaimana caranya menjalani misinya Yesus dalam hidup kita. Jadi jangan pernah saudara kita menganggap rendah diri kita sendiri. Jangan gampang untuk menyerah sebelum kita bergerak dan maju. Kenapa? Karena ada kuasa yang sanggup mengubahkan saudara. Ada kuasa yang sanggup untuk mengangkat kita. Karena Roh Kuduslah yang bekerja di dalam setiap kita. Dan ini yang dikatakan juga oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita tidak tahu, saudara tiba-tiba saudara mengerti. Kok saya bisa dikasih pengertian? Oleh karena apa? Karena Roh Kuduslah yang memberitahu dan mengajar kepada setiap kita. Karena itu jangan jauhkan diri dari dia. Jangan lepaskan diri dari dia. Biarlah kita selalu hadir bersama dengan dia. Jangan pernah membatasi bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Dengan alasan apapun juga. Untuk tidak melanjutkan apa yang menjadi misi Bapa di sorga. Yang Bapa berikan kepada Yesus. Dan ketika Yesus pergi, misi itu tetap kita lanjutkan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, sudah cukup loh. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu sudah cukup loh. Ya. Sudah cukup melimpah atas kita. Bagaimana pengorbanan tubuh dan darah Yesus itu telah dia persembahkan buat kita. Bagian Allah telah dia kerjakan dengan sungguh luar biasa di dalam diri Yesus anaknya yang tunggal. Tinggal saat ini apakah kita mau sungguh-sungguh melakukan bagian kita yang telah menerima kuasa Roh Kudus itu. Bagian kita untuk membawa kabar baik, pembebasan dan kesembuhan kepada mereka. Saudara mari, jangan habiskan waktu kehidupan kita. Kita berfokus kepada diri kita sendiri. Jangan berfokus ya dalam menjalani hidup ini hanya untuk kepentingan dan memuaskan diri. Ada satu hal yang Tuhan telah perintahkan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Artinya kita membawa kabar baik dimanapun saudara berada. Saudara, ketika kami kemarin guru-guru sekolah minggu bersama dengan
Peggy, Suanda, dan Mehwa, Lili ke daerah Jelambar. Kami sengaja membuat pertemuan dengan mereka orang tua dan anak-anak mereka di bawah. Ada beberapa keluarga yang ikut. Lalu satu hal yang kami sampaikan kepada mereka, ketika kami melakukan ini bukan supaya gereja ini penuh. Bukan supaya Abi Hosana ini jadi 100 jiwa, ada 200 jiwa. Bukan itu. Tetapi satu hal yang saya sampaikan kepada mereka. Kami rindu anak-anak Bapak Ibu. Mereka bisa mengalami apa itu kabar baik kasih Tuhan. Saudara, ini saatnya. Tuayan sudah menguning. Siapakah yang mau menjadi pekerjanya? Kalau bukan kita. Dan jangan pernah berkata, saya jemaat biasa. Saya hanya menjadi biasa-biasa aja. Jangan. Sebab ini adalah perintahnya Tuhan. Ini tidak berbicara kepada gembala. Tidak berbicara kepada pengerja dan pelayan. Tetapi ini berbicara kepada setiap kita yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, bukan? Petrus, apakah kamu sungguh mengasihiku? Sekali lagi dia tanya, apakah sungguh kamu mengasihiku? Sampai ke berapa kali? 3 kali. Sampai Petrus menangis. Dia tahu maksudnya Yesus. Baru sadar, aku hidup bukan untuk diriku lagi. Tetapi Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Mari saudara, hati misi bukan ada hanya di Departemen PI Misi. Ya, ini kesempatan buat kita untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Bagaimana kita mewakili Yesus di bumi ini. Dan kabar baiknya, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Kabar baiknya, Roh Kudus tinggal dalam diri saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan menuntun saudara. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara sehingga saudara mengerti bagaimana berbicara dengan seseorang, bagaimana berhadapan dengan orang. Dia akan memberikan hikmat dan tuntunannya kepada saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Dia, percayalah Roh Kudus akan terus memampukan kita. Kita disanggupkan, kita dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita mau berkata di akhir kehidupan kita nanti kepada Tuhan, sudah selesai. Kita berani berkata seperti itu, kenapa? Karena kita sudah ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita mengingat bahwa apa yang telah kita kerjakan, kita melakukan amanat agung Yesus Kristus dalam hidup kita. Yuk, kita tetap semangat. Roh Kudus tetap membakar hati kita. Roh Kudus tetap menyala-nyala buat kita. Bukan hanya lewat pujian, tetapi kita mau melakukannya dalam hidup kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian tadi lagi yang sebelum firman Tuhan, Roh Kudus. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Percayalah, Dia punya rencana yang besar buat hidup saudara. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Kami merindukan Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin. Urapi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Ya Tuhan. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Amin. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku.
Urapi kami Tuhan, jemaat-Mu tempat ini. Mengalir penuhiku. Amin. Mengalir pulihkanku. Amin. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Amin. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu hal yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu kami denganmu. mau bersekutu. Bawaku lebih lagi Amin. tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Oh, amin. Urapan-Mu mengubah Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu. Satu yang ku rindu, Ini kerinduan kami Tuhan. bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, Amin. nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saudara siap untuk dibawa oleh Roh Kudus ketika Dia memimpin hidupmu untuk lebih dalam lagi? Kalau saudara siap menaikkan pujian ini supaya Roh Kudus membawa saudara lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Dia akan membawa hidup kita kepada kebenaran. Dan misi dari Yesus Kristus itulah untuk membawa kabar baik buat setiap orang-orang yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita. Inilah saatnya, inilah kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita masih hidup. Jangan tunda-tunda. Saudara katakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan kuasa di dalam setiap kita. Sekali lagi katakan, satu yang kurindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan atas setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Baik secara onsite di gereja maupun online di rumah mereka. Biarlah hati yang berbelas kasihan kepada jiwa ada dalam setiap hati umat-Mu. Hati yang sungguh-sungguh peduli akan keselamatan dari setiap orang-orang yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami. Ada pada setiap umat-Mu. Taruhlah itu semua Tuhan. Karena misi yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Ini adalah misi setiap kami yang mengasihi dan mencintai-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.